plot dan alur dalam cerpen, dalam novel, atau roman. Plot itu bagian cerita, babak atau scene dalam skenario. Plot yang satu bertaut dengan plot yang lain melalui alur. Plot yang satu, misalkan itu sebagai sebab, akan menggerakkan plot lain sebagai akibat. Plot akan membisu tanpa alur, sedangkan alur baik linear maupun maju mundur yang tidak menggerakkan plot akan seperti air tumpah dari baskom, menyebar tak tentu arah. Padahal seharusnya cerita itu mirip sungai yang berliku dan bercecabang, kadang-kadang terjun. Cukup demikian ya penjelasannya. Contoh saja. Dalam cerpen saya yang berjudul Opera Sekar Jagad, dimuat di Kompas beberapa tahun yang lalu, ada beberapa peristiwa atau adegan yang boleh disebut plot. Adegan-adegan itu bisa terjadi berurutan sebagai kausalitas ya, sebab akibat, bisa juga zigzag jika melibatkan kilas balik. Adegan-adegan itu bisa juga paralel. Namun secara teknis tidak mungkin kan menuliskannya berdampingan. Kalau di dalam drama bisa panggungnya dua gitu ya. Perlu keterangan waktu untuk menjelaskannya. Idenya tentang suami istri yang terpisah karena menghendaki perbaikan ekonomi dalam hidup mereka. Saya coba hitung ya plotnya, besarannya. Satu, ada pembicaraan atau rencana yang mereka sepakati, ya suami istri ini. Sang suami merantau ke Jakarta, menumpang tetangga yang menjadi pekerja, sopir, dan sang suami ini kemudian menjadi buruh pekerja bangunan di Jakarta. Yang ketiga, sekian waktu kemudian hilang kabar. Keempat, istri dan anak 6 tahun mereka menyusul dari pinggiran Solo. Itu setelah tidak bisa berkomunikasi. Nah, dalam cerpen ini ada kata kunci yaitu batik Sekar Jagad. Plot kelima, batik itu menjadi bekal suami untuk menawar rindu atau dijual kalau kepepet uang. Yang keenam, Purwati, nama sang istri, yang mencari ke Jakarta itu bekerja sebagai karyawan laundry kiloan. Plot ketujuh, suatu hari menerima cucian batik Sekar Jagad yang itu adalah Sekar Jagad yang pernah dia buat. Dia ingat betul karena ada nama dia. Gembira dong ya. Nah yang kedelapan, wah ini jejak suami sudah dekat ini. Tetapi ketika disusul ke tempat orang yang mengantarkan laundry itu ternyata tidak ketemu. Jadi pemiliknya sudah berbeda. Yang kesembilan, batik itu dibeli oleh Bu Haji karena penjualnya perlu ongkos pulang kampung. Nah ini ada percikan-percikan berita baik ya. 10, Purwati pun mengajak Sawi, anak mereka, putrinya, pulang kampung segera. Nah, berharap ketemu nanti di sana kan. 11, di kampung disambut bendera kuning. Purwati pingsan, mengira Sujio, nama suaminya, yang meninggal. Plot ke-12, begitu sadar, bapaknya bilang bahwa yang meninggal itu ibunya, jadi ibu Purwati. Plot ke-13, di permakaman, Pur bertemu tetangga yang dahulu membawa suaminya ke Jakarta. Pertanyaan yang menuntut suaminya sembunyi di mana tidak dijawab oleh teman Sujio itu. Nah, sekian plot atau scene digerakkan alur sembari maju mundur karena perlu menceritakan kilas baliknya bagaimana ketika batik Sekar Jagad itu ditemukan. Nah, itu kapan dibuat, kemudian pada waktu itu ngomong apa, begitu kan ya. Nah, saya kira dengan 13 plot itu yang kemudian berkelindan di
dihubungkan oleh alur, digerakkan oleh alur, satu dan lain plot itu saling mendukung, ya, itu menjadi sebuah bangunan cerpen yang mudah-mudahan bisa dipahami. Karena apa? Karena itu menjadi lantunan sebuah cerita. Nah, semoga cukup mudah ini dicerna sebagai penjelasan tentang plot dan alur. Saya yakin sebetulnya Anda ini sudah kerap melakukannya, ya, apalagi para penulis. Hanya mungkin istilahnya berbeda atau tidak menyadari bahwa itu telah menjadi kemampuan sang penulis untuk mengungkapkan antara plot dan alur. Benar begitu?